Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Azril Firdaus dari kelompok 5 yang akan menerangkan konsep pluralitas dan pluralisme agama untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya dan Lokal yang diampu oleh Ibu Maisyana MPDI. Langsung saja latar belakang. Keberagaman pluralitas merupakan bentuk nyata dari adanya kehidupan. Adanya pluralitas tentu saja bukan hal yang harus diingkari, melainkan harus dijaga dan dapat memberi warna dalam kehidupan manusia. Pluralitas terdapat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti adanya pluralitas suku, ras, etnik, agama, sosial, budaya, keadaan fisik, politik, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat pluralis. A. Pengertian pluralisme agama. Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab, al-ta'addudiyah, al-diniyah, dan dalam bahasa Inggris, religious pluralis. Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk pada kamus bahasa Inggris tersebut. Dalam kamus bahasa Inggris, pluralisme mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, pengertian kegerejaan, sebutan untuk orang-orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan. Yang kedua, pengertian filosofis, sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Yang ketiga, pengertian sosiopolitis, suatu sistem yang mengakui koeksistensi keberagaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran, dengan tetap menjunjung tinggi aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Pluralitas identik dengan istilah pluralisme, yang berarti beragam. Pendapat orang tentang istilah ini juga beraneka ragam pula. Dalam kamus Oxford, pluralisme memiliki arti suatu teori yang menentang kekuasaan monolitis dan sebaliknya mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. B. Sejarah pluralisme agama. Pengertian budaya atau kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah sesuatu yang berkembang secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi, dapat dikatakan secara singkat bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia yang dilakukan dalam keseharian. Menurut Koenjara Ningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Koenjara Ningrat kemudian membagi unsur kebudayaan atas 7 unsur yang bersifat universal, antara lain sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi, dan peralatan. Sistem ini dikatakan bersifat universal karena bukan hanya dimiliki oleh satu suku bangsa saja, tapi dimiliki juga oleh suku bangsa lain, baik suku bangsa yang masih primitif maupun suku bangsa yang sudah modern. Perbedaan yang mendasar terletak pada kadarnya. C. Faktor pendukung pluralisme agama. Ada 2 faktor pendukung. Yang pertama, bentuk agama. Agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakannya dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-bentuk budaya, yaitu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur masyarakat, adat istiadat, dan lain-lain. Agama yang terdapat dalam masyarakat primitif belum maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, agama dinamisme. Agama yang mengandung kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius. Yang kedua, agama animisme.
Agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh. Yang ketiga, agama monoteisme. Adanya pengakuan yang hakiki bahwa Tuhan satu, Tuhan Maha Esa, pencipta alam semesta dan seluruh isi kehidupan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang kedua, bentuk kebudayaan. A. Kebudayaan Persia. Dalam sejarah kebudayaan Persia, masyarakat banyak yang menyembah berbagai alam nyata, seperti langit, cahaya, udara, air, dan api. B. Kebudayaan Romawi Timur. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 Masehi. Budaya Romawi pada umumnya beragama Nasrani. Dalam kebudayaannya dikenal 3 madhab yang termasyhur, yaitu madhab Ya'aqibah yang bertebaran di Mesir, Habsyah. Mazhab ini berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah. Madhab Nasatirah yang bertebaran di Mesir, Irak, Persia. Madhab Mulkaniyah. Kedua madhab ini berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat, yaitu tabiat ketuhanan dan tabiat kemanusiaan. C. Kebudayaan Islam. Sejalan dengan perkembangan dunia dan perubahan zaman, ajaran-ajaran Islam pun semakin marak dijadikan sebuah budaya yang akhirnya masyarakat sendiri sulit membandingkan antara agama dengan budaya. D. Posisi agama dan budaya dalam kehidupan. Agama biasanya selalu dikaitkan dengan kebudayaan, padahal agama dan kebudayaan mempunyai tempat sendiri-sendiri. Masyarakat selalu keliru bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Agama sendiri sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan menjalani hidupnya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dan dari hasil daya cipta, rasa dan karsa yang diberikan oleh Tuhan. Hal yang sangat penting diperhatikan adalah perlu diperhatikan bagaimana fungsi-fungsi agama dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, hal ini sering disebut sebagai pendekatan fungsional terhadap agama. Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi, agama bukan hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat doktrinal, ideologis, yang bersifat abstrak, tetapi ia muncul dalam bentuk-bentuk material, yakni dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks inilah, agama dipandang sebagai bagian dari kebudayaan. Kesimpulan, menurut Konjara Ningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan adalah seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. Keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia. Karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah melalui suatu proses belajar. Sekian dari saya, Faizal Azhar Firdaus. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.